Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan menunaikan ibadah puasa. Dan saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Tapi alhamdulillah Allah pun masih berkenan untuk menakdirkan kita berjumpa. Karenanya mari kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirrahman, alamal Quran, khalaqal insana alamahul bayan. Ashadu alla ilaha illallahul wahidul qahar, al-azizul ghafar, mukawwirul laili ala nahar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisonihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya yang berada di hadapan ibu dan bapak adalah sebagai salah satu contoh mantan kafir. Dan disebut dengan istilah mantan kafir, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Sangat berbeda kalau disebut mantan santri, mantan ustadz, ataupun mantan kiai. Na'udzubillah. Karena dia bukan mendapatkan hidayah Allah, tapi sebaliknya mendapatkan laknat Allah. Perbedaan antara saya dengan ibu bapak seluruhnya, saya lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Sedangkan ibu dan bapak begitu lahir yang didengar adalah suara adzan dan iqamat. Ibu bapak berusia 5-6 tahun sudah masuk dalam untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, belajar ngaji. Sedangkan saya ketika umur 6 tahun saya dimasukkan Sunday School, sekolah minggu, yaitu kursus untuk mempelajari agama Kristen ataupun Katolik. Dan saya mendapatkan prioritas yaitu menikmati Sunday School secara privat yang diberikan oleh seorang Mother Overste. Mother Overste yaitu pimpinan biara. Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan ayah ibu saya adalah donatur terbesar gereja. Ketika kemudian saya remaja, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio dari kata legiun, Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Visi misi organisasi itu adalah mencari domba tersesat. Siapa yang dimaksudkan domba tersesat? Yang dimaksudkan domba tersesat bukan kambing-kambing yang kita potong saat Idul Adha, tapi yang dimaksudkan domba tersesat adalah siapapun orangnya yang belum Kristen. Jadi seperti seluruh daripada kita yang hadir di masjid ini, itu juga disebut sebagai domba tersesat oleh mereka. Dan inilah yang diprogram untuk dikristenkan oleh mereka. 1 tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua terbesar dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya.
Pada saat saya di biara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologia yang disebut Seminari Agung, pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni comparative religion, termasuk menekuni Islamologi. Tapi Islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan Islam agama yang hak, tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek. Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipina. Di Filipina ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam, tapi adalah Kristen dan Katolik. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabuk, pemerkosa, penjudi dan lain sebagainya tidak ada satupun yang Islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Mesir keadaannya berbalik dengan tanah air kita. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama Islam, majikannya banyak yang non-Islam. Tapi kalau di Mesir terbalik. Di Mesir justru majikan beragama Islam dan pembantunya justru Kristen dan Katolik, dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipina yang beragama Katolik. Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara. Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam. Semuanya yang konflik adalah orang Protestan dengan orang Katolik. Mereka itulah yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa, yang dijuluki sebagai teroris itu adalah Irlandia dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Italia. Di Italia yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang Islam. Semua mafioso beragama Katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, Pater, sebutannya Pater atau Pastor, saya katakan Pater, tidak terbukti bahwa Islam jelek. Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul, minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi, mencari kelemahan Islam. Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Pertama kali saya ngaji, saat itu saya masih di biara dengan kapasitas sebagai seorang biarawati. Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran, melihat huruf hijaiyah, saya pun jadi bingung. Ayat ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah, bingung sekali. Saya amati bentuk hurufnya, lebih bingung lagi. Hurufnya ini kok panjang-panjang, bulat-bulat seperti cendol. Saya nggak mampu. Maka akibatnya, karena keterbatasan waktu, saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah. Ketika pertama kali saya memegang terjemah, apa yang terjadi? Keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan.